Baik, untuk siang hari ini kami dari pihak QA tujuan kami memanggil divisi produksi ke sini karena kami menemukan adanya penyimpangan pada produk injeksi sitikolin. Serta kami itu menemukan bahwa injeksi sitikolin ini memiliki risiko kontaminasi produk. Jadi kami menemukan pada kelas A memang tidak kami temukan terjadi adanya pertumbuhan mikroba, tapi untuk kelas B kami menemukan satu titik pertumbuhan mikroba di area sekitar menuju pengemasan, yaitu pada pukul 2 dengan jumlah 7 CFU per cawannya, sehingga ini cukup berbahaya tentunya nanti setelah sampai ke tangan pasien seperti itu, tangan masyarakat. Sehingga kami ingin menggali informasi dari pihak divisi produksi, apakah apa yang menyebabkan hal ini terjadi seperti itu. Mungkin dari jumlah operator yang dari kelas tersebut pada pukul 2 itu berapa orang ya Pak? Oke, mungkin pada pukul 2 itu kurang lebih terdapat 5 orang yang berada di ruangan tersebut. Selanjutnya untuk dari orang-orang tersebut apakah ada pergantian shift seperti itu? Mungkin personalnya mana bertambah dari 5 orang? Kebetulan ada aktivitas keluar masuk gitu untuk pengambilan material kemasan. Menurut divisi produksi, apakah ada potensi meningkatkan risiko kontaminasi karena orang yang bertambah seperti itu? Tidak ditemukan pelanggaran gowning secara langsung, namun intensitas pergerakan operator lebih tinggi dari kondisi normal. Karena adanya pertambahan personel seperti itu ya. Baik, selanjutnya untuk konveyornya sebelum pengemasan apakah sudah dipastikan kondisinya bersih dan sudah disanitasi seperti itu? Sudah disanitasi, dibersihkan sebelum produksi. Terakhir dilakukan pembersihan kapan? Pembersihannya dilakukan terakhir sebelum dimulainya batch 090825A sesuai jadwal rutin. Baik, mungkin untuk seluruh aktivitasnya apakah sudah aseptik dan sesuai SOP Pak? Ya, sesuai SOP dan insya Allah aseptik. Apakah dilakukan sanitasi tambahan Pak setelah intervensi dan gangguan proses tersebut? Untuk proses sanitasi itu yang tambahan tadi itu tidak dilakukan setelah intervensi, yang kemudian diidentifikasi sebagai mungkin ada celah prosedural di situ. Baik, untuk material apakah sudah dilakukan proses sanitasi sebelum masuk ke area steril? Ya, semua material telah melalui proses sanitasi sebelum masuk area steril. Untuk potensi kontaminasi apa dari kemasan peringatan ataupun sekunder menurut dari divisi produksi bagaimana? Untuk kontaminasi sendiri tidak ditemukan adanya bukti terjadinya kontaminasi dalam material kemasan. Mungkin terkait kondisi tekanan diferensial, suhu dan kelembapan di area tersebut, apakah ada kejadian Pak? Waktu itu sih sudah berada di rentang persyaratan. Mungkin apakah ada aktivitas seperti itu seperti pembersihan ataupun perawatan kemudian lalu lintas tinggi di area sekitar konveyor Pak? Untuk aktivitas di sekitar konveyor itu terbilang cukup ramai atau cukup tinggi ya pada periode tersebut. Mungkin setelah wawancara ini kami dari pihak QA menyimpulkan bahwa dari pihak produksi tentunya ada aktivitas tambahan seperti itu, ada beberapa pihak yang masuk dan bertambah. Itu mungkin itu menurut kami dari divisi QA itu juga mempengaruhi karena juga kurangnya pengendalian aktivitas operasional di area kelas B. Hal ini juga bisa menyebabkan kontaminasi mikroba tersebut, dan juga terutama dari personel yang bertambah dan mungkin sanitasi dari peralatannya juga perlu diperhatikan kembali, dan penanganan material sehingga bisa terjadinya peningkatan dan mikroba lingkungan seperti itu. Jadi
Baik, untuk tindakan perbaikan sebagai corrective actionnya dapat dilakukan pembersihan dan disinfeksi ulang pada area kelas B khususnya di sekitar konveyor. Kemudian jalur lalu lintas material dan menggunakan desinfektan yang sudah tervalidasi. Kemudian dilakukan sanitasi ulang peralatan seperti konveyor yang telah dilakukan intervensi sebelum atau selama aktivitas produksi. Selanjutnya juga dilakukan pembatasan sementara aktivitas personel di area kelas B hingga kondisi lingkungan kembali terkendali. Kemudian bisa dilakukan pemantauan lingkungan ulang menggunakan cawan papar pada titik yang sama untuk memastikan hasil kembali memenuhi batas, yaitu kurang dari 5 CFU per cawan. Kemudian untuk batch yang sudah diproduksi itu dapat dilakukan penahanan sampai hasil evaluasi QA dan pemantauan ulang dinyatakan memenuhi syarat. Kemudian untuk tindakan pencegahannya atau preventive actionnya itu yang pertama itu melakukan review dan penguatan SOP sanitasi, khususnya itu terkait kewajiban sanitasi tambahan setelah intervensi peralatan dan peningkatan aktivitas di area bersih. Yang kedua itu memberikan pelatihan ulang kepada personel terkait perilaku aseptik, disiplin kebersihan dan dampak aktivitas personel terhadap kualitas lingkungan area bersih. Kemudian meningkatkan pengawasan lalu lintas material termasuk evaluasi ulang alur material untuk meminimalkan frekuensi keluar masuk yang tidak perlu di area kelas B. Kemudian melakukan tren analisis hasil pemantauan lingkungan secara berkala untuk mendeteksi ada tidaknya potensi peningkatan cemaran mikroba lebih dini dan mencegah terulangnya penyimpangan yang serupa.